Semangat pagi buat anak-anak yang luar biasa kelas 5A. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 5A? Ibu Maya harapkan semua selalu sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, jangan lupa untuk sarapannya, karena fungsi dari sarapan sangat penting, yaitu menambah daya ingat, stamina tubuh, dan daya tahan tubuh. Nah, anak-anak yang tercinta, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebagai makhluk yang bertuhan, kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa 3M, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pembelajaran kita di hari ini pada tema 6, subtema 2, pembelajaran 6. Untuk selengkapnya, anak-anak dapat menyimak video pembelajaran yang telah Ibu buat berikut ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita di hari ini pada pelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak dapat mengidentifikasi hal-hal penting pada tiap paragraf bacaan secara cermat. Pada PPKN, anak-anak mengetahui peristiwa yang melibatkan hak dan kewajiban sebagai seorang anak maupun seorang siswa. Pada SBDP, anak-anak dapat mengidentifikasi pola lantai pada tari pendek. Nah, anak-anak, ada bacaan pada buku paket halaman 127 sampai 128. Ibu Maya harapkan kalian dapat membaca dengan cermat sehingga dapat dimengerti maksud dan tujuan dari isi bacaan. Setelah anak-anak membaca buku, anak-anak diharapkan agar dapat mencatat hal-hal penting yang anak-anak temui pada tiap-tiap paragraf dalam bacaan. Kemudian anak-anak meringkasnya dalam bentuk ringkasan sehingga mudah dipahami. Nah, Ibu Maya akan menerangkan bagaimana cara membuat ringkasan bacaan. Yang pertama, anak-anak membaca buku sumber bacaan yang akan diringkas. Tuliskan informasi penting dari teks tersebut, masukkan informasi penting bacaan ke dalam ringkasan, dan terakhir anak-anak dapat membaca kembali hasil ringkasan dengan kelengkapan informasi penting bacaan. Sebagai contoh, ada bacaan tentang tari pendek. Dalam bacaan tersebut terdapat 2 paragraf. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak harus tuliskan informasi penting apa yang terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2. Setelah anak-anak menemukan informasi penting pada paragraf 1 dan paragraf 2, anak-anak dapat menggabungkan informasi penting tersebut dan dapat membuatnya di dalam bentuk ringkasan bacaan, sehingga anak-anak mudah memahami. Mudah bukan anak-anak? Nah, adapun tugas pada halaman 128 dan 129. Nah, sesuai dengan tugas yang Ibu Maya berikan, yaitu anak-anak mencatat hal penting dan membuatnya dalam bentuk ringkasan bacaan berdasarkan diagram dalam satu paragraf berikut. Nah, muatan pembelajaran selanjutnya pada SBDP, kita akan mempelajari tentang tarian pendek. Setiap tarian daerah memiliki pola lantai untuk memperindah tarian. Tari pendek contohnya menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibanding tari lainnya. Bentuk-bentuk pola lantai mendukung keindahan karya seni tari. Pola lantai dapat dikembangkan agar tarian tampak menarik. Pengembangan pola lantai dilakukan untuk mencari bentuk-bentuk pola lantai yang sesuai untuk karya seni. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak sekali peristiwa yang melibatkan hak dan kewajiban sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang anak. Nah, lakukan kegiatan berikut ini untuk menggambarkan peristiwa kehidupan sehari-hari yang melibatkan hak dan kewajiban kalian sebagai anak-anak. Nah, pikirkanlah sebuah peristiwa yang terjadi pada hari ini atau sehari sebelumnya. Ingatlah dan catatlah peristiwa yang menurut kalian melibatkan hakmu dan kewajibanmu. Tuliskan hasil identifikasi ke dalam sebuah tulisan pendek. Jelaskan juga hak dan kewajiban yang terjadi pada peristiwa tersebut.
Kemudian, anak-anak dapat menggambarkan peristiwa pendek tersebut dalam bentuk komik. Gunakan contoh di bawah ini sebagai bantuan ya. Gambarkan peristiwa tersebut dengan jelas, tuliskan dialognya dalam gelembung pikiran dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Anak-anak bisa menggunakan pensil warna, spidol, ataupun krayon dan alat warna lainnya agar hasil komik kalian dapat ditampilkan dengan baik dan benar. Jangan lupa divideokan dengan penuh percaya diri ya anak-anak. Terima kasih, sekian pembelajaran kita hari ini dan tetap semangat buat anak-anak hebat.